Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlinda dari kelas 7 FPGSD dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran tematik untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ika Hananik MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Tujuan pembelajaran tematik dalam kurikulum yaitu pembelajaran tematik terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat yang pertama meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua dapat mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, berkomunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan minat dalam belajar. Dan yang terakhir, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Konsep bermain dalam pendidikan. Yang pertama ada makna bermain. Bermain didefinisikan sebagai hasil dari sejarah manusia yang turun-temurun, tentunya tanpa membedakan ras, kultur, sosial, dan agama. Bercirikan aktivitas jasmani yang mengandung nilai-nilai filosofis dalam setiap gerakannya. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak. Bahkan dapat dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Karakteristik kegiatan bermain. Bermain dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melakukan gerakan-gerakan berjalan, melompat, memanjat, berlari, merangkak, berayun, dan lain sebagainya. Pada saat bermain itulah mereka dapat mempraktikkan semua gerakan motorik kasarnya. Fungsi bermain dalam pendidikan. Menurut Bigo, Hosman, dan Polan tahun 1950, ketiga pakar ini berpendapat bahwa permainan mempunyai makna pendidikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa anak kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Yang kedua, dalam permainan anak akan mengetahui kekuatannya, menguasai alat bermain, dan mengetahui sifat alatnya. Yang ketiga, dalam permainan, anak-anak akan mempunyai suasana yang tidak hanya mengungkapkan fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan semua sifat aslinya. Yang keempat, dalam permainan, anak mengungkapkan macam-macam emosinya, dan sesuai dengan yang diperolehnya saat itu. Kemudian, dalam bermain, anak akan dibawa kepada kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak. Kemudian ada permainan akan mendasari kerjasama, taat kepada peraturan permainan, pembinaan watak jujur dalam bermain, dan semuanya itu akan membentuk sifat dan karakteristik anak tersebut. Yang selanjutnya ada bahaya dalam bermain dapat saja timbul, dan keadaan ini akan banyak gunanya dalam hidup yang sesungguhnya, karena mereka akan mengantisipasi dari bahaya-bahaya tersebut. Manfaat bermain bagi siswa. Yang pertama, dapat bermanfaat pada perkembangan bahasa. Yang kedua, dapat bermanfaat pada perkembangan moralnya. Yang ketiga, bermanfaat pada perkembangan sosial. Yang keempat, dapat bermanfaat pada perkembangan emosi. Selanjutnya ada manfaatnya kepada perkembangan kognitifnya. Yang keenam, dapat bermanfaat pada perkembangan fisiknya. Dan yang terakhir, manfaatnya ada pada perkembangan kreativitas si anak. Pembahasan selanjutnya mengenai stimulasi fungsi otak. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangan anak. Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Berikut ini ada beberapa tips dari Dr. Suyatmiko.
tentang stimulasi dini pada balita. Dalam memberikan stimulasi dini, metode yang dapat dipakai meliputi dengar, lihat, dan tiru atau coba. Kemudian bagian yang distimulasi adalah otak kanan, kiri, sensorik, motorik, kognitif, komunikasi bahasa, sosio-emosional, kemandirian, dan kreativitas. Cara melakukan stimulasi adalah dengan memberikan rangsangan berupa suara, musik, gerakan, perabaan, bicara, menyanyi, membaca, mencocokkan, membandingkan, mengelompokkan, memecahkan masalah, mencoret, menggambar, dan lain sebagainya. Waktu melakukan stimulasi adalah setiap kali orang tua berinteraksi dengan anak. Nah, semua tips yang dijelaskan tadi didapatkan siswa saat memperoleh pendidikan di sekolah. Siswa dapat bermain dalam belajar, dan itu akan membantu mereka untuk mengoptimalkan fungsi otaknya, karena anak akan merasa sangat senang saat bermain. Sehingga, semua itu dapat meningkatkan kecerdasan fungsi otak mereka. Dalam skenario pembelajaran ini, saya mengambil kelas 3, semester 2, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran kelima untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 1 kali pertemuan atau 5 dikali 35 menit. Strategi pembelajaran dalam skenario ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, strategi discovery learning, metodenya menggunakan ceramah, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian untuk modelnya menggunakan example non-example, role playing, dan contextual teaching and learning atau CTL. Langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan terus berbahagia seperti saat ini. Meskipun kalian semua belajar dari rumah, tetapi kita harus selalu bersemangat dalam belajar, berolahraga setiap hari, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah, apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu ingin mengetes dulu nih semangat kalian. Coba sekarang kalian berdiri semua. Ayo jangan ada yang bermalas-malasan ya. Ayo semuanya berdiri. Sudah berdiri semua kan? Nah, ibu ingin kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama sambil mengikuti gerakan dari ibu. Baiklah, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional tadi, ibu berharap kalian akan menjadi pribadi yang diharapkan bagi bangsa ini. Untuk itu, kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan bagi kita sendiri, baik di masa sekarang atau masa depan nantinya. Kalian semua sudah sangat bersemangat kan? Wah, kalian sekarang memang sangat bersemangat ya. Jika begitu, ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulisnya? Wah, sepertinya masih ada yang belum menyiapkan nih.
Baiklah, Ibu tunggu sebentar ya. Bagi yang belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tema 6-nya, buku catatan dan buku latihannya. Alat tulisnya juga jangan sampai ketinggalan ya, seperti pulpen, pensil, penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang tertinggal pokoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyiapkan semua? Wah, sudah semua nih. Bagus sekali anak-anak Ibu. Kalian memang anak-anak yang pintar. Kemudian Ibu minta kalian untuk merapikan tempat duduknya sehingga kalian dapat duduk dengan nyaman. Sepertinya sudah siap semua nih dan sudah duduk dengan nyaman juga. Baiklah, untuk itu bagaimana jika kita membaca buku cerita seperti biasanya selama 5 menit? Silahkan dibaca buku cerita lanjutan dari kemarin ya anak-anak. Selama 5 menit dimulai dari sekarang. Hayo Andin, dibaca dengan teliti, waktu kita tinggal 1 menit nih. Nah, karena 5 menit sudah berlalu, silahkan kalian kembalikan lagi buku cerita yang sudah kalian baca tadi dengan rapi ya anak-anak. Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran kita kemarin? Apa ya anak-anak? Wah, benar sekali jawabannya. Kalian masih mengingat materi tentang sumber dan bentuk energi di alam. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tersebut mengenai sumber dan bentuk energi bahan bakar minyak. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang waktu suatu kejadian. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin ya, jadi kalian jangan sampai melupakannya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kita dapat memahami, menganalisis, menyelesaikan pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan pembahasan mengenai sumber dan bentuk energi berupa BBM. Penilaian yang Ibu lakukan juga nanti terdiri dari hasil belajar kalian dan keaktifan kalian juga. Baiklah, agar kalian siap menerima pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri lagi ya. Sudah siap semua? Baiklah, kita mulai ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, hebat sekali anak-anak Ibu masih mengingat tepuk PPK ini. Sekarang silahkan duduk kembali dan rapikan tempat duduknya agar kalian nyaman untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan sampai di skip loh. Nanti kalian akan ketinggalan pelajaran. Jadi harus ditonton sampai akhir nanti. Walaupun di tengah pembelajaran kita akan menggunakan WhatsApp grup kita, tetapi di akhir pembelajaran tetap disambung lagi untuk melihat video pembelajaran ini. Baik, coba sekarang duduk rapi, bersiap, siap ya. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Saat ini orang-orang selalu memanfaatkan alat transportasi untuk mempermudah mereka kemana saja kan? Apa saja alat transportasi yang kalian ketahui anak-anak? Wah, beragam sekali jawabannya. Benar anak-anak jawaban kalian tadi. Alat transportasi yang kalian sebutkan tadi benar semua. Namun, Ibu ingin mengelompokkan alat-alat transportasi tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah transportasi darat seperti kendaraan bermotor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah alat transportasi air. Nah, itu seperti jukung, sampan, klotok, feri, kapal, dan lain sebagainya.
Dan terakhir ada alat transportasi udara seperti pesawat, roket, jet, dan lainnya. Nah, untuk menggerakkan alat transportasi tersebut, biasanya menggunakan tenaga manusia atau hewan dan menggunakan tenaga mesin. Nah, untuk menggerakkan alat transportasi yang menggunakan mesin, pasti memerlukan adanya sumber energi penggerak mesin tersebut. Nah, apa ya anak-anak sumber energi yang dimaksudkan di sini? Baik anak-anak, benar sekali. Ada sumber energi dari alam, ada sumber energi dari buatan juga. Nah, kebanyakan kita selalu mengandalkan sumber energi yang dari alam ya anak-anak, seperti cahaya matahari, batu bara, bahan bakar minyak, dan lain-lainnya. Nah, BBM inilah yang menjadi faktor terpenting untuk menjalankan alat transportasi bermesin kebanyakannya. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu ya teks percakapan yang dilakukan oleh Siti dan ibunya pada halaman 39 dengan cara bermain peran bersama orang tua atau wali yang menemani kalian belajar sekarang ini. Silakan dilakukan selama 15 menit. Nah, 15 menit kita mulai dari sekarang ya anak-anak. Silakan dilakukan dengan baik. 5 menit lagi ya anak-anak. Ayo Danu, dipraktikkan dengan baik ya. 1 menit terakhir nih. Gina, dipahami dengan baik juga nak. Baiklah, karena sudah 15 menit berlalu, Ibu yakin kalian sudah memahami teks percakapan tersebut mengenai bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak atau BBM ini banyak dipakai oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Padahal untuk menghasilkan BBM memerlukan waktu yang sangat lama kan anak-anak? Oleh karena itu, antara pemakaian dan ketersediaan BBM di alam sangat berbeda. Karena BBM di alam yang semakin sedikit dan pemakaian BBM yang semakin banyak, ini membuat sebuah permasalahan terjadi anak-anak. Jika permasalahan tersebut dibiarkan saja, maka BBM akan habis nantinya. Dan kita sudah seharusnya berkewajiban untuk melakukan penghematan pada BBM ini agar tidak cepat habis. Baiklah, sekarang kalian tonton ya video pembelajaran mengenai bahan bakar minyak ini. Silakan menyaksikan. Setiap tahun, jumlah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi terus bertambah seiring dengan pertambahan kebutuhan listrik masyarakat. Pada tahun 2015, Indonesia mengonsumsi 82 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik. Jumlah tersebut melebihi pemakaian batu bara tahun 2014 yang mencapai 70 juta ton. Semakin besar pemakaian listrik di rumah, semakin besar biaya tagihan listrik yang harus kita bayar. Bila kita menghemat pemakaian listrik di rumah, itu artinya kita juga melakukan penghematan uang, peningkatan keamanan energi, mengurangi polusi dari sumber listrik yang tidak dapat diperbarui, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Bagaimana kita dapat menghemat listrik dan melindungi bumi? Melalui sebuah tindakan kecil yang berdampak besar. Inilah hal-hal sederhana yang kita dapat lakukan untuk menghemat listrik setiap hari. Dimulai dari di rumah. Matikan lampu dan elektronik lainnya yang tidak dipakai. Dengan mematikannya selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Cuci baju pada saat jumlah pakaian kotor penuh di dalam mesin cuci. Pasanglah gorden pada jendela Anda untuk mengurangi panas hingga 33%. Gunakan penjemuran untuk mengeringkan baju secara alamiah dengan sinar matahari. Gunakan cahaya matahari untuk menerangi rumah Anda secara alami. Di kantor atau di sekolah. Matikan monitor komputer pada saat makan siang atau istirahat. Matikan lampu ketika ruangan tidak digunakan. Hemat kertas dengan mencetak pada kedua sisi dan dengan menggunakan kembali kertas bekas. Gunakan perangkat kantor seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi yang hemat energi. Hemat listrik saat ini berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Jadilah generasi hemat listrik. Anak penjelasan mengenai bahan bakar minyak. Apakah sekarang kalian sudah bisa memahami pentingnya menghemat energi BBM ini anak-anak?
Nah, tadi di dalam pembahasan, kita dapat mengetahui bahwa BBM itu dihasilkan dengan waktu yang lama. Kita dapat mengetahuinya dengan menentukan waktu terbentuknya BBM ini. Sekarang, coba kita belajar terlebih dahulu nih mengenai menentukan waktu suatu kejadian dengan membaca materi di halaman 43-46 selama 10 menit. 10 menit kita mulai dari sekarang ya anak-anak. 3 menit terakhir nih, ayo dipahami dengan baik ya. 1 menit terakhir anak-anak, Lesti diperhatikan loh dan dibaca dengan cermat. Jangan sampai salah membedakan jarum jamnya ya. Ya, karena sudah 10 menit, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai materi tadi. Nanti kalian coba tentukan waktu yang benar dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan nanti ya. Oke, dengarkan dengan seksama anak-anak. Nah anak-anak, di rumah kalian tentu mempunyai jam dinding kan? Nah, jam dinding ini biasanya memiliki berbagai macam bentuk. Namun, biasanya jam dinding yang kalian miliki berbentuk lingkaran. Seperti yang tertera di buku siswa kalian. Ada kan gambar yang berbentuk lingkaran? Nah, jam tangan yang dimiliki biasanya memiliki angka 1 sampai 12. Di jam tersebut juga tertera 2 jarum. Ada yang jarumnya berukuran panjang dan ada yang jarumnya berukuran pendek. Jarum yang berukuran panjang ini merupakan jarum yang menunjukkan satuan menit. Sedangkan jarum yang berukuran pendek menunjukkan satuan jam. Nah, permisalan untuk jarum jam panjang dari angka 12 ke angka 1 itu melewati 5 titik. Sehingga itu berarti melewati 5 menit. Begitu juga kelipatannya ke angka 2 selama 10 menit dan ke angka 12 lagi dengan jumlah 60 menit. Jadi dapat diketahui ketika jarum jam tersebut sudah mencapai angka 12 lagi, maka jarum pendeknya juga akan berpindah ke angka selanjutnya. Ketika jarum jam pendek yang lebih kecil itu berpindah ke angka selanjutnya, maka satuan jamnya akan bertambah 1. Misalkan dari jam 5 ke jam 6, maka lama waktu yang diperlukan yaitu selama 1 jam. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika jarum jam panjang mengitari 1 putaran jam, maka dapat diketahui bahwa jarum jam panjang yang mengitari 1 kali putaran akan memerlukan waktu selama 60 menit. Dan 60 menit sama dengan 1 jam perpindahan jarum jam pendek ke angka selanjutnya. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah sudah mengerti? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video mengenai pembahasan kita tadi. Jadi, kalian perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan contoh selanjutnya. Kakak belajar mulai pukul 14.00 dan selesai belajar pukul 16.00. Berapa jamkah itu? Sebelumnya, kalian pernah belajar kan kalau pukul 2 siang sama dengan pukul 14 dan pukul 4 sore sama dengan pukul 16. Animasi sebelumnya menjelaskan bahwa kakak mulai belajar pukul 14 atau jam 2 siang dan selesai pukul 16 atau jam 4 sore. Jadi, lama kakak belajar adalah jarum menit bergerak dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi sampai 2 kali putaran. Dan jarum jam bergerak dari angka 2 menuju ke angka 4. Kalian ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit loh. Jadi, berapa lama kakak belajar? Ya, kakak belajar selama 2 jam atau 120 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kan? Wah, hebat sekali anak-anak Ibu. Kalian bisa mengerti materi ini dengan baik. Sekarang kalian kerjakan ya pertanyaan yang ada di LKPD.
Sekarang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Setelah selesai, maka kita akan mendiskusikannya di WhatsApp grup juga. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ilham sudah paham? Cindy juga sudah paham? Nah, karena kalian sudah paham, Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk menjawab LKPD-nya. Jika ada kesulitan, bisa langsung bertanya di WA ya, nanti akan Ibu jawab. 5 menit lagi anak-anak, jawab pertanyaannya dengan teliti ya, jangan sampai salah. Nah, Ibu harap kalian benar-benar menjawab sesuai dengan pemahaman kalian. 1 menit terakhir nih, Ibu harap kalian sudah hampir selesai semua. Nah, karena sudah 15 menit, Ibu rasa kalian pasti sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di LKPD. Baiklah, untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian, Ibu akan memanggil salah satu nomor absen, kemudian yang terpilih akan menyampaikan jawabannya di WhatsApp grup kita. Contohnya, misalkan Ibu panggil nomor absen 1. Nah, silahkan dijawab pertanyaan nomor 1, dan itu langsung saja disampaikan di WhatsApp grup ya anak-anak. Sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti semua, mari kita berdiskusi di WhatsApp grup. Waktu berdiskusi kita selama 30 menit. Silahkan pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin ya. Jika sudah selesai, maka kita akan kembali melanjutkan video pembelajaran ini. Selamat berdiskusi. 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 I'm a widow up in the shade Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루도 나가겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 I'm a window 없는 듯이 Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루도 날아갔지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again I remember
menit berdiskusi, Ibu yakin kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil jawaban dari LKPD yang sudah kalian diskusikan tadi dengan cara memfoto terlebih dahulu jawabannya, kemudian langsung kirimkan ke kontak WhatsApp pribadi Ibu. Sekarang kalian rapikan lagi ya tempat duduknya. Baiklah, sudah duduk dengan rapi. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp grup kita. Nanti akan Ibu jawab. Wah, anak-anak Ibu memang pintar-pintar semua ya, karena dapat menyelesaikan semua pembelajaran dengan baik. Selain itu, kalian juga dalam keadaan yang berbahagia dan bersemangat, sehingga kalian bisa memahami pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, karena waktu kita sebentar lagi habis, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini. Ayo kita ingat lagi apa saja ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Wah, benar sekali anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari tentang makna dari sumber energi bahan bakar minyak, cara menghemat penggunaan BBM, dan menentukan lama waktu suatu kejadian. Oleh karena itu, kita bisa melakukan hal kecil namun berdampak besar bagi lingkungan kita sejak saat ini. Sama halnya dengan tema ini, yaitu kewajiban dan hakku. Sudah seharusnya kita berkewajiban untuk menghemat sumber energi BBM karena mengetahui mulai menghabisnya sumber energi ini. Selain itu, kita juga berhak untuk melakukan penghematan BBM sesuai dengan kehendak kita. Bagaimana anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini kalian semua sudah mengerti kan? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di WhatsApp grup kita ya. Untuk pembelajaran besok, silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di pembelajaran 6. Kemudian, jangan sampai lupa untuk melakukan pekerjaan bersama orang tuanya. Dengan begitu, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita memulai dengan berdoa, maka kita harus mengakhirinya dengan berdoa pula. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar mengembalikan semangat kalian seperti semula, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Yang mana batis kuteng dikirim pidawang, yang mana batis kuteng dikirim pidawang. Yeay! Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang atau ke depannya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kalian berada di rumah saja. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf, Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.